Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadul Hakim dari RKS 1A. Absen saya 23, NIM saya 240309023. Kali ini saya akan menjelaskan application of computer architecture. Ya, ini biodata saya beserta NIM-nya ya. Saya akan menjelaskan tentang processor virtualization atau virtualisasi prosesor. Konsep dasar virtualisasi menciptakan lapisan abstraksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Ada dua jenis utama dari konsep dasar tersebut. Yang pertama adalah full virtualization, yaitu perangkat keras direplikasi sepenuhnya untuk sistem operasi tamu. Yang kedua adalah para-virtualization, yaitu sistem operasi tamu dimodifikasi untuk bekerja lebih efisien dengan hypervisor. Yang kedua adalah manfaat utama virtualisasi. Ada beberapa manfaat yang didapat jika kita menggunakan virtualisasi prosesor. Yang pertama adalah efisiensi, yaitu menggunakan sumber daya perangkat keras secara maksimal. Yang kedua adalah isolasi, menyediakan lingkungan yang aman untuk menjalankan aplikasi atau OS yang berbeda. Yang ketiga adalah cloud computing, menjadi dasar dari infrastruktur cloud untuk penyediaan sumber daya fleksibel. Lalu yang ketiga, tantangan dan solusi dari virtualisasi prosesor. Ada dua macam ya tantangan dan solusinya. Yang pertama ada instruksi tidak aman, yaitu beberapa instruksi prosesor tidak dirancang untuk lingkungan virtual dan memerlukan emulasi tambahan. Yang kedua adalah overhead performa. Pseudo page tables dapat memperlambat sistem jika tidak dikelola dengan baik. Kita langsung lanjut ke bab 13, yaitu domain specific computer architecture atau arsitektur untuk keperluan spesifik. Salah satu keuntungan dari arsitektur untuk keperluan spesifik adalah fokus pada desain sistem untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti smartphone. Efisiensi energi itu ukurannya kecil. Lalu ada PC gaming, kinerja tinggi untuk grafis dan pemrosesannya cepat. Lalu pusat data, skalabilitas besar untuk menangani ratusan hingga ribuan pengguna. Yang kedua adalah contoh implementasi dari arsitektur untuk keperluan spesifik. Yang pertama ada smartphone. Contohnya seperti iPhone X menggunakan prosesor ARM, memprioritaskan efisiensi daya dan multitasking. Sensor seperti akselerometer dan detektor cahaya mendukung fungsi pintar PC game. Lalu ada PC gaming, seperti Alienware Aurora Ryzen Edition menggunakan prosesor AMD Ryzen dan GPU NVIDIA RTX 2080 Ti untuk performa tinggi. Sistem pendinginan khusus untuk menjaga suhu optimal sama gaming. Lalu ada pusat data atau warehouse scale computing, yaitu server berbasis rack dengan redundansi daya dan manajemen kesalahan otomatis, serta optimalisasi energi untuk efisiensi biaya operasional. Yang ketiga ada neural networks dan machine learning, yaitu menggunakan prosesor khusus seperti Intel Nervana untuk mempercepat pembelajaran model AI. Lalu ada fokus pada efisiensi dalam memproses data besar dalam paralelisme tinggi. Lalu kita lanjut ke bab ke-14, yaitu Future Direction in Computer Architecture. Ada beberapa manfaat ya jika Future Direction in Computer Architecture ini. Yang pertama ada tren inovasi masa depan, transistor 3 dimensi. Yang pertama ada transistor 3 dimensi, mengatasi batasan ruang 2 dimensi untuk meningkatkan kepadatan komputasi. Yang kedua adalah spesialisasi perangkat, yaitu desain perangkat keras untuk tugas tertentu seperti GPU untuk rendering grafis atau AI. Lalu ada komputasi kuantum, menggunakan qubit untuk superposisi dan paralelisme ekstrim. Contoh aplikasinya seperti kriptografi dan simulasi molekul. Lalu teknologi baru, yaitu contohnya seperti spintronics, memanfaatkan spin elektron untuk menghentikan transistor konvensional. Nanotube karbon. Lalu ada nanotube karbon, yaitu menghasilkan perangkat keras yang lebih kecil dan efisien. Lalu yang kedua adalah keterampilan untuk masa depan,
Salah satu keterampilan untuk masa depannya yaitu yang pertama ada pembelajaran berkelanjutan tentang teknologi terbaru seperti komputasi kuantum. Yang kedua yaitu mengikuti konferensi dan membaca literatur teknologi untuk tetap relevan. Sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya selaku presentator, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.